71. Mungkin karena terjadi insiden saling tarik-menarik membuat paperback yang berisikan Chivito terjatuh ke aspal, dan Chivito yang ada di dalam paperback tersebut keluar mengenai aspal dan menjadi kotor. Devina sangat terkejut melihatnya sampai dia nampak menganga, sementara Noah terlihat sangat kesal menatap tajam ke arah Devina, seakan ingin memakannya hidup-hidup. Devina pun nyengir kuda menunjukkan kedua jarinya membentuk huruf V alias peace. Noah menghela nafas dengan kasar, baru kali ini dia gagal menjalankan perintah dari Jonathan, hanya gara-gara sebuah Chivito. Lihatlah, gara-gara kamu Chivitonya kotor, bentaknya. Devina tidak terima dibentak seperti itu hanya gara-gara sebuah Chivito, siapa suruh jadi orang kejam. Kamu sama sekali tidak merasa kasihan sama orang yang lagi ngidam. Apa urusannya denganku? Aku bukan ayahnya. Noah memang tak gentar untuk selalu patuh kepada tuannya. Devina takut naik darah jika harus berurusan dengan pria menyebalkan seperti Noah, dia memutuskan untuk pergi. Tapi Noah malah menahan lengannya. Kamu mau kemana? Urusan kita belum selesai. Devina menarik tangannya dari Noah, dia menatap Noah dengan penuh rasa kesal. Oke, aku akan menggantinya 3 kali lipat. Aku tidak butuh uangmu. Devina mengerutkan keningnya, lalu kamu mau apa? Sini nomor ponsel kamu. Nomor ponsel. Devina pun tertawa kecil, astaga, bilang dong kalau kamu diam-diam tertarik padaku. Jangan ger, suatu saat nanti aku akan minta pertanggungjawaban kamu karena sudah menjatuhkan Chivito. Devina menatap Noah dengan tatapan kesal, seumur hidup baru kali ini dia menemukan pria sedingin Noah. Dia pun terpaksa harus menuliskan nomornya di ponsel Noah, karena memang dia sudah melakukan kesalahan kepada pria itu. Aku minta maaf, Luna. Aku gagal mendapatkan Chivitonya. Ini semua gara-gara cowok menyebalkan itu, dia sama sekali tidak memiliki hati nurani. Devina sangat merasa bersalah kepada Luna, saat ini dia sedang berada di rumahnya. Tidak apa-apa, Devina. Seharusnya aku yang minta maaf sudah merepotkan kamu. Luna pura-pura tersenyum, padahal sebenarnya dia sangat terbayang-bayang bagaimana enaknya Chivito Labara. Selama 3 bulan ini Luna tinggal di rumahnya Devina. Luna bekerja sebagai manajer di perusahaan milik ayahnya Devina, karena dia memang sudah tidak sekaya dulu lagi. Aku dengar perusahaan YBS sudah mulai berjalan kembali, Rafael Wilson sebagai investor tunggal. Bukankah itu bukti kalau dia sangat peduli dan sayang padamu? Mata Luna pun berkaca-kaca, dia memang sangat baik, sekalipun dia ingin terlihat jahat di depan aku, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Selama Luna diculik oleh pria itu, Jonathan memang tidak pernah berlaku kasar padanya. Jika Jonathan menyuruh dia untuk melakukan pekerjaan rumah, Luna merasa semua itu adalah hal yang sangat wajar, karena memang itu adalah kewajiban sebagai seorang istri, termasuk dalam hal ranjang. Dan jika Jonathan pernah berkata yang menyakitkan kepadanya, Luna merasa Jonathan berhak untuk membencinya. Dia yang sudah membawa Jonathan masuk ke dalam keluarganya, membuat hidup pria itu menderita sampai akhirnya harus kehilangan adiknya. Lalu mau sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Suamimu pasti sedang mencari kamu. Ayah Devina adalah seseorang yang berkuasa di Uruguay, sehingga tidak akan mudah menemukan keberadaan Luna, apalagi Luna telah mengganti identitasnya menjadi Laura, agar Jonathan tidak bisa menemukan keberadaannya. Devina adalah sahabat baiknya Luna ketika Luna masih kuliah di Uruguay. Mungkin karena mereka sama-sama sibuk dengan pekerjaan, sehingga mereka jarang bertemu, bahkan Devina tidak tahu tentang Luna yang sudah mengalami amnesia selama 5 tahun belakangan ini, karena Luna sulit untuk dihubungi, sementara Devina orangnya sangat sibuk. Luna hanya diam, dia teringat dengan perkataan Tuan Stephen ketika memaksanya untuk mentandatangani surat pernyataan kalau Luna akan menjauhi Jonathan. Jangan pernah muncul di hadapan putraku lagi. Putraku berhak mendapatkan seorang wanita yang lebih baik darimu, yang berasal dari keluarga baik-baik, dan menerima Jonathan. Apa yang sudah ayahmu lakukan kepada putraku tidak bisa dimaafkan. Itulah yang diucapkan oleh Tuan Stephen kepadanya pada 3 bulan yang lalu. Devina menjadi merasa bersalah kepada Luna, seharusnya dia tidak membahas sesuatu yang membuat Luna menjadi sedih. Dia tahu sebenarnya Luna hanya berpura-pura terlihat baik-baik saja. Wanita itu menyibukkan dirinya dengan bekerja dan bekerja untuk bisa melupakan Jonathan. Ini semua gara-gara pria menyebalkan itu, aku gagal mendapatkan Chivito Labara untuk Luna. Gerutu hati Devina.
Di restoran Labara, para pelayan terpaksa harus lembur, mereka harus membuat Chivito kembali. Kalau tidak, Noah mengancamnya akan menghancurkan restoran ini kalau sampai membuat bosnya marah. Para pelayan di restoran Labara menjadi kocar-kacir ketika mengetahui orang yang menginginkan Chivito adalah sang pewaris dari Wilson Group. Dos Chivitos están listos, senor. 2 Chivito sudah siap, tuan. Bersambung. 72. Kapan kamu akan kembali ke Italia? Ayah ingin mengenalkan kamu dengan seorang wanita. Kali ini ayah tidak akan salah memilih calon istri kamu. Dia adalah wanita baik-baik, berasal dari keluarga baik-baik dan terhormat. Cobalah untuk membuka hatimu untuk wanita lain. Terdengar suara Tuan Stephen melalui sebuah panggilan telepon. Rupanya malam ini Jonathan sedang bertelepon dengan ayahnya. Jonathan menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawab perkataan ayahnya. Sudah aku katakan aku tidak akan pernah menyerah untuk mencari Luna. Untuk mencari Luna, jangan jodohkan aku dengan wanita manapun, ayah. Aku masih memiliki seorang istri dan tidak akan pernah menceraikan Luna. Mengapa kamu harus keras kepala, Rafael? Keputusan Luna meninggalkan kamu memang sudah tepat, itu artinya dia tahu diri dan merasa tidak pantas bersanding denganmu. Apa kamu tidak ingat apa saja yang sudah dilakukan oleh ayahnya Luna kepada kamu dan adikmu? Tuan Stephen mencoba mengungkit kembali masa lalu yang menyakitkan untuk Jonathan. Tentu saja aku ingat dan tak akan pernah bisa untuk melupakannya. Tapi Luna sama sekali tidak bersalah. Dia selalu memperlakukan Vanya dengan sangat baik, dan Luna tidak terlibat. Saat ini aku hanya ingin bisa berdamai dengan masa lalu dan berusaha keras untuk mencari Luna. Jonathan tetap pada pendiriannya, dia tidak akan pernah berhenti berusaha untuk mencari keberadaan Luna. Tapi Rafael, Jonathan terpaksa harus mengakhiri panggilan telepon dengan ayahnya. Sudah malam, aku harus beristirahat, ayah. Selamat malam dan jaga dirimu baik-baik. Klik. Jonathan menyimpan ponselnya di atas meja. Dia terlihat putus asa, karena sulit sekali untuk bisa menemukan keberadaan Luna. Luna, kamu di mana? Lirihnya. Hatinya sangat merasakan sesak setiap kali mengingat wanita itu. Hal yang paling menyesakan di dada adalah ketika dia mengingat kata-kata terakhir yang dia ucapkan kepada Luna bahwa dia ingin membuat Luna hidup menderita. Dia benar-benar sangat menyesalinya, karena sudah menyakiti wanita itu. Jonathan ingin menebus semua kesalahan yang sudah dia lakukan kepada Luna. Tok, 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 terdengar suara seseorang mengetuk pintu ruangannya. Jonathan segera menyuruh orang itu untuk masuk ke dalam. Masuk, dan Noah pun masuk ke dalam ruangan tersebut sambil membawa sebuah paper bag berisikan 1 buah Chivito. Ini Chivito Labara yang Anda pesan, Tuan. Maaf jika membuat Tuan harus menunggu lama. Noah berkata sambil menyimpan paper bag yang berisikan Chivito di meja. Ya tidak apa-apa. Ini sudah malam, kamu boleh pulang. Jonathan tidak ingin Noah kelelahan dengan pekerjaannya. Noah menganggukkan kepalanya. Ya, Tuan. Oh iya, tolong nanti kamu cari tahu Mark berada di mana. Aku yakin dia pasti bersembunyi di sekitar daerah ini. Mark adalah kaki tangannya Arga yang sangat setia kepada Arga. Mark pasti tidak akan tinggal diam untuk menyelamatkan bosnya. Apalagi sebelum Arga ditangkap oleh Jonathan, klan The Dragon telah bekerja sama dengan klan mafia yang lain untuk melakukan penyerangan terhadap klan Lucifer. Ya, Tuan, saya pasti akan mencarinya dan akan mencari tahu mereka bekerja sama dengan klan mafia yang mana. Noah memang selalu patuh kepada Jonathan. Baiklah, kamu boleh pergi. Noah menganggukkan kepalanya. Dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Begitu sampai di basemen, Noah masuk ke dalam mobilnya. Noah melihat ada sebuah paper bag yang berisikan 1 buah Chivito Labara, karena Noah memang sengaja memesan 2 buah Chivito Labara tadi. Noah nampak ragu-ragu, apakah dia harus menghubungi seorang wanita menyebalkan yang baru ditemuinya di restoran Labara itu. Walaupun Noah terlihat cuek dan dingin, tapi sebenarnya hatinya merasa tersentuh ketika wanita itu mengatakan bahwa dia ingin membelikan Chivito Labara untuk temannya yang lagi ngidam. Noah adalah seorang pria yang sangat kaku dan tidak bisa basa-basi, sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghubungi wanita itu. Sementara itu, terlihat seorang pria yang sedang mengawasi Luna dari kejauhan. Pria itu sedang memperhatikan Luna dengan menggunakan teropong dari atas gedung yang tinggi, yang letaknya tak jauh dari rumah tempat Luna tinggal. Kemudian pria itu pun menyeringai,
sepertinya dia sudah menemukan seseorang yang bisa membuat Rafael Wilson hancur. Bersambung 73. Terlihat seorang pria yang sedang mengawasi Luna dari kejauhan. Pria itu sedang memperhatikan Luna dengan menggunakan teropong dari atas gedung yang tinggi, yang letaknya tak jauh dari rumah tempat Luna tinggal. Kemudian pria itu pun menyeringai, sepertinya dia sudah menemukan seseorang yang bisa membuat Rafael Wilson hancur. Jadi wanita itu adalah kelemahan kamu, Rafael Wilson. Gumam seorang pria bernama Edward. Dia memiliki dendam kepada Jonathan karena ayahnya telah mati terbunuh saat terjadi peperangan antara klan Lucifer dan klan The Avengers. Klan The Avengers pernah diceritakan pada bab 12, sebuah klan yang sudah dibantai oleh klan Lucifer yang dipimpin oleh Jonathan. Klan The Avengers adalah sebuah klan mafia yang sangat berbahaya. Bisnis mereka yang paling besar mendapatkan keuntungan adalah bisnis human trafficking, dengan menjual organ tubuh manusia ataupun anak-anak yang korban penculikan, dan menjual gadis-gadis tak berdosa untuk dijadikan pelacur. Kemudian Mark yang sedang berada di sampingnya pun berkata, "Saya berada di pihak Anda, Tuan Edward. Rafael Wilson sudah menghancurkan klan The Dragon dan menculik Tuan Arga. Dan saya akan membantu Anda untuk menghancurkan klan Lucifer." Edward pun tersenyum miring, dia masih memandangi Luna dari kejauhan dengan menggunakan teropong. Dia melihat Luna yang sedang sibuk dengan pekerjaannya di ruang kerja. Kemudian pria itu pun berkata, "Rafael Wilson sangat pintar memilih pendamping hidup. Mungkin maksudnya Luna adalah seorang wanita yang sangat cantik dan menarik." Setelah puas mengamati Luna dari kejauhan, Edward dan Mark pun memilih untuk pergi dari sana, karena mereka sudah memiliki rencana bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan Luna. Drur. Devina yang sedang sibuk berkutat dengan laptopnya, dia merasakan terganggu karena suara getaran ponsel di atas meja mengganggu konsentrasinya. "Siapa yang menelepon malam-malam begini?" keluh Devina. Dia terlihat sangat malas untuk mengangkat telepon dari nomor asing itu. "Angkat aja, siapa tahu penting." Luna memberikan saran kepada sahabatnya untuk mengangkat panggilan telepon itu. Devina pun terpaksa harus mengangkat panggilan telepon tersebut, sambil berjalan ke rooftop. "Hola, Queen Eres. Halo, dengan siapa ini? Aku tunggu kamu di depan rumahmu." Devina tidak paham, padahal dia tidak janjian dengan siapapun, tapi mengapa tiba-tiba ada seorang pria menelpon dirinya dengan mengatakan bahwa dia berada di depan rumahnya. "Tunggu dulu, kamu siapa? Untuk apa kamu menunggu?" Klik. Belum juga ucapan Devina selesai, pria itu malah menutup panggilan teleponnya. Ternyata pria itu adalah Noah. Dia baru saja tiba di depan pintu gerbang rumah Devina. Devina terpaksa harus menemui orang asing yang menelpon dirinya. Betapa terkejutnya dia saat melihat Noah yang sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya. Kok kamu bisa tahu rumahku?" "Dengan melacak melalui nomor ponsel kamu," jawab Noah dengan santai. Devina terkejut mendengarnya. Rupanya seorang pria yang belum diketahui namanya itu adalah seorang pria yang sangat berbahaya. Gampang sekali menemukan alamat seseorang hanya dengan menggunakan nomor ponsel. Untuk apa kamu melacak keberadaan aku? Apakah kamu adalah seorang penguntit?" Noah menghela nafas dengan kesal ketika disebut sebagai seorang penguntit. "Aku datang ke sini hanya untuk mengantarkan ini," kata Noah sambil memberikan sebuah paperback yang berisikan Chivito. Devina segera mengambil paperback yang diberikan oleh Noah kepadanya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa isi di dalam paperback itu adalah Chivito Labara. Rupanya dia salah menilai pria yang ada di hadapannya itu. Pria itu tak seburuk yang dia kira. Ini semua tidak gratis. Kamu 2 kali berhutang padaku. Pertama, kamu sudah menjatuhkan Chivito milikku. Dan kedua, aku sudah memenuhi keinginan temanmu yang ngidam itu." Hampir saja Devina ingin mengucapkan kata terima kasih kepada Noah, tapi dia tidak jadi mengatakannya. Rupanya pria itu tidak tulus membantunya. Entah apa yang Noah inginkan darinya. "Baiklah, aku akan membayarnya." "Berapa semuanya?" tanya Devina dengan nada kesal. "Biar aku pikirkan." Setelah berkata seperti itu, Noah masuk ke dalam mobilnya, dan pergi begitu saja menjalankan mobilnya. "Dasar pria aneh," gerutu Devina. Bersambung 74. "Ini Chivito Labara yang kamu inginkan, Luna." Devina memberikan sebuah paperback yang berisikan Chivito kepada Luna. Bukan main senangnya Luna saat ini,
Akhirnya dia bisa tidur dengan nyenyak karena sudah bisa mendapatkan sebuah Civito yang sangat dia inginkan. Wah, makasih ya Devina. Sama-sama, Luna. Devina sangat senang melihat Luna yang langsung menikmati Civito yang dia berikan. Kamu mau? Luna menawarkan sebagian Civito kepada Devina. Devina menggelengkan kepalanya, aku masih kenyang. Tapi bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan Civito Labara? Bukankah kamu bilang tadi Civitonya sudah habis? Tanya Luna kepada Devina, penasaran. Devina pun menceritakan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Noah, dimulai dari Devina meminta Noah untuk mengalah. Kemudian tidak sengaja Devina menjatuhkan Civito ke aspal, sehingga Noah meminta nomor ponselnya untuk meminta pertanggungjawaban, sampai akhirnya Noah tiba-tiba datang mengantarkan Civito Labara kepadanya. Luna malah menggoda Devina, "Cie, ada yang lagi PDKT nih." "Di PDKT apaan? Oga aku punya cowok kayak gitu, yang ada aku akan makan hati tiap hari." Devina bergidik ngeri membayangkan jika seandainya dia memiliki seorang kekasih yang sangat dingin dan kaku seperti Noah. Tapi ngomong-ngomong kok bisa dia mendapatkan Civito Labara malam-malam begini? Biasanya restoran Labara sudah tutup dari jam 8 malam juga. Tanya Luna kepada Devina. Restoran Labara memang sangat laris manis di setiap harinya, sehingga sebelum jam 8 malam saja Civitonya sudah laku habis. Devina pun berpikir yang serupa dengan Luna. Nah iya juga ya, kok bisa dia dengan gampangnya mendapatkan Civito Labara di tengah malam begini? Apa mungkin dia bukan sembarangan orang ya? Maksudnya Superman, begitu? Canda Luna. Bukanlah, masa Superman? Siapa tahu dia semacam mafia atau orang yang memiliki kekuatan untuk mengancam restoran Labara, jawab Devina. Luna terdiam, setiap kali dia mendengar kata mafia, dia menjadi teringat kembali kepada Jonathan. Karena memang sebenarnya dia tidak pernah bisa melupakannya, dia hanya mencoba berpura-pura ceria di depan orang lain. Drur, 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 ponsel Devina bergetar. Devina segera memeriksa ponselnya. Rupanya ada pesan terkirim dari ayahnya. Parece que el celular de Laura no está activo. Manana el ser. Edward de la empresa Golden Group quiere reunirse con Laura como gerente de la empresa en el restaurante Sky para hablar sobre el trabajo. Espero que Laura no decepcione a su empresa. Sepertinya ponsel Laura tidak aktif. Besok Tuan Edward dari perusahaan Golden Group ingin bertemu dengan Laura sebagai manajer perusahaan di restoran Sky untuk membahas pekerjaan. Ayah harap Laura tidak mengecewakan perusahaan ayah. Jonathan malam ini sedang berada di mansionnya yang berada di Uruguay. Dia sedang memeriksa perkembangan perusahaan YBS yang dijalankan oleh orang kepercayaannya, untuk sementara, karena perusahaan itu sepenuhnya milik Luna. Mungkin karena Jonathan juga turut membantu untuk mengembangkan perusahaan itu, sehingga perkembangan perusahaan YBS telah berkembang cukup pesat. Jonathan berhasil membuat perusahaan itu berdiri kembali dan membuat perusahaan itu berjaya seperti ketika dulu kala, di saat Luna yang memimpin perusahaan itu. Jonathan tidak mungkin membiarkan perusahaan itu hancur, karena perusahaan itu milik Luna, dan dia memiliki banyak kenangan di sana bersama Luna. Jonathan menjadi teringat ketika dia pertama kali bekerja sebagai seorang OB di perusahaan itu. Para OB yang lain sering membicarakan bagaimana cantiknya seorang anak pemimpin di YBS. Setiap kali aku merasakan kepalaku pusing, dengan hanya melihat wajah Nona Luna saja, pusingku langsung hilang. Nona Luna memang sangat cantik sekali, aku curiga mungkin sebenarnya dia adalah seorang bidadari yang sedang mencari keberadaan selendangnya. Saat itu Jonathan menjadi penasaran secantik apa Luna Sander itu. Sehingga tiba waktunya sang nona muda di YBS telah memasuki bagian depan kantor, semua orang berjajar dengan rapi untuk menyambut kedatangan Luna, termasuk Jonathan. Betapa terpesonanya Jonathan ketika melihat wajah Luna untuk pertama kalinya, sampai dia tidak berkedip melihatnya, sepertinya dia telah mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Luna, sampai jantung Jonathan berdetak lebih cepat dari biasanya. Drur, 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 suara getaran ponsel membuyarkan lamunan Jonathan. Jonathan segera meraih ponselnya di atas meja. Rupanya ada pesan dari Noah. Klan The Dragon rupanya bekerja sama dengan klan The Avengers, Tuan. Sepertinya Noah sudah mendapatkan informasi tentang klan mafia Mana Arga bekerja sama untuk menghancurkan Jonathan. The Avengers. Jonathan mengerutkan keningnya,
Rupanya klan mafia yang sudah dia hancurkan kini telah berdiri kembali oleh seorang putra dari musuh bebuyutannya. Bersambung 75. Besoknya, di sebuah ruangan yang ada di salah satu bar di kota Montevideo, terlihat Edward yang sedang menatap foto ayahnya, Tuan Louis. Ayahnya telah mati terbunuh oleh Jonathan, sehingga pria itu memiliki dendam yang sangat membara kepada ketua klan Lucifer tersebut. Tunggu pembalasanku, Raphael Wilson. Aku pasti akan melenyapkan orang yang paling penting untukmu. Edward berkata dengan penuh kebencian dan mengepalkan tangannya. Kemudian terlihat salah satu anak buahnya datang ke ruangan Edward. Lo siento, senor. La chica que trabajó aquí ayer hirió a un cliente. Esa chica es terca y no quiere satisfacer a nuestros clientes VIP. Maaf, Tuan. Gadis yang kemarin baru bekerja di sini, dia telah melukai seorang pelanggan. Gadis itu keras kepala tidak ingin memuaskan pelanggan VIP kita. Edward sangat kesal mendengarnya, dia segera masuk ke kamar gadis itu. Gadis tersebut sudah dijual oleh keluarganya kepada Edward, sehingga Edward memiliki hak sepenuhnya terhadap seorang gadis yang baru 1 hari dijadikan pelacur di barnya, untuk memuaskan para pria berhidung belang. Brak, Edward membuka pintu kamar dengan kasar dan penuh amarah, membuat gadis itu menangis ketakutan. Lo siento, senor, no me lastimes. Ampun, Tuan. Jangan sakiti saya, ucap gadis itu dengan gemetaran. Namun, Edward sama sekali tidak merasa tersentuh mendengarnya. Dia mencekik gadis itu, menyeretnya ke dinding. ¿Cómo te atreves a lastimar al señor? Albert, Él es uno de los clientes VIP de este bar. berani sekali kamu melukai Tuan Albert. Dia adalah salah satu pelanggan VIP di bar ini. Hak. Gadis itu merasakan sesak, sulit untuk bernafas. Dia meronta-ronta, berharap Edward mau melepaskannya. Te dije que nunca decepcionaras a todos mis clientes VIP, pero te atreves a lastimarlos. Preferiría perder a una basura como tú, que perder a un cliente VIP en este bar. Sudah kukatakan jangan pernah mengecewakan semua pelanggan VIP-ku, tapi kamu malah berani melukainya. Aku lebih baik kehilangan satu sampah seperti kamu, daripada aku harus kehilangan pelanggan VIP di bar ini. Kemudian Edward pun mengeluarkan sebuah belati dari jas yang dia kenakan. Dia menusuk perut gadis itu dengan tanpa manusiawi. Jelep, arggh. Gadis itu menjerit kesakitan. Darah segar mengucur kian deras dari perut gadis tersebut. Edward sama sekali tidak memiliki hati nurani. Dia terus menikam perut gadis itu secara bertubi-tubi, sampai wajahnya terkena cipratan darah gadis tersebut. Jelep. Este es un castigo para gente desobediente como tú. Ini adalah hukuman untuk orang tidak patuh seperti dirimu. Kemudian Edward melepaskan tubuh seorang gadis yang sudah tidak bernyawa lagi, sehingga tubuh gadis tersebut ambruk ke lantai dengan kondisi bersimbah darah. Akhirnya gadis itu harus mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Buang mayat gadis itu, tita Edward kepada Mark, karena Mark memang telah menjadi bagian dari klan The Avengers, setelah klan The Dragon telah dibuat hancur oleh Jonathan. Apalagi nasib Arga belum diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Edward memang telah menguasai banyak bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Mark pun menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Edward segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tangannya sambil bersiul. Baginya membunuh nyawa seseorang adalah hal yang biasa, sehingga dia nampak tenang setiap kali sudah membunuh orang lain. Drur. Ponsel Edward bergetar, dia segera merogoh saku celananya untuk membawa ponselnya. Dan membaca sebuah pesan masuk. Soy Laura, gerente de la empresa del grupo Barrack. ¿A qué hora nos encontramos? Saya Laura, manajer dari perusahaan Barrack Group. Jam berapa kita harus bertemu? Rupanya orang yang mengirim pesan tersebut adalah Luna, karena Luna memang ditugaskan untuk bertemu dengan seorang klien dari perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian Edward pun tersenyum puas, dia membayangkan bagaimana cantiknya Luna saat dia memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Pantas saja jika seorang pria bernama Raphael Wilson tergila-gila padanya. ¿Qué pasa si antes de matarlo lo disfruto primero? Te envío el video. Yete envió la cabeza cortada, Raphael Wilson. Bagaimana jika sebelum aku membunuhnya, aku akan menikmatinya terlebih dahulu, akan kukirimkan videonya kepadamu. Setelah itu aku akan mengirim potongan kepalanya kepadamu, Raphael Wilson. Edward tertawa puas,
membayangkan bagaimana hancurnya hidup Raphael Wilson jika Edward sudah memberikan kejutan itu untuknya. Kemudian Edward pun membalas pesan dari Luna. Te espero en una hora en el restaurante Sky. Aku akan menunggumu 1 jam lagi di restoran Sky. Bersambung.